hubungan batin manusia yang jatuh kepada ibadah, atau dikatakan hubungan ibadah, yaitu 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Itu kita namakan dengan Shalawatul fil Mi'raj. Itu gerakan manusia yang selalu dengan Allah, yang dihubungkan dengan waktu jatuh kepada ba'da sholat. Nah, inilah tauhid syahadah manusia yang pertama. Ini dinamakan dengan tauhid mi'raj. Luas sebetulnya para jemaah mengartikan sebuah sholat. Kemanapun manusia itu, asal dia dengan Allah, Allah akan melihat dia selalu sholat. Nah, di sini kalau seandainya kita sudah jatuh ke alam iman, kita berikan, kita ada di alam iman, itu artinya apa? Bukan hanya di saat sholat itu kita bertuhan, terus itu kita tidak bertuhan. Begitu? Tidak. Jadi yang dimaksud berhubungan dalam masa sa'diyah, dalam masa sa'diyah itu ada 5 waktu. Sa'diyah itu tidak langsung 5 waktu, ditentukan oleh 5 waktu. Ada zuhur, ada asar, ada ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Itu ikatan batiniah manusia dengan Allah dalam masa sa'adah, yaitu ba'da sholat. Nah, dan itu yang dikatakan shalawatul fil mi'raj, itu yang sholat dengan mi'raj. Maka kita bilang hubungan manusia itu dengan Allah itu adalah sholat. Tapi kodrat sholat ini 2. Nah, kodrat sholat ini 2. Ada sholat, atau dikatakan hubungan ini ada 2. Pertama itu jatuhnya ke waktu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kita mengadakan mi'raj. Nah, sholat yang jatuh kepada waktu itu namanya mi'raj. Tuntutannya 19, pimpinannya bismillah. Nah, itu 19 pimpinannya bismillah. Dalam arti kata pimpinan bismillah itu apa? Dikerjakan sesuai dengan rukun hakikat bismillah. Nah, rahasia dari kodrat bismillah ini dalam sholat yang kodratnya yang 2 ini, ini sangat wajib para jemaah. Ini sholat yang jatuh kepada mi'raj. Nah, bagaimana dengan orang yang sholatnya, yang hidupnya 24 jam setunsai tuntutan syahadat? Nah, tuntutan syahadat ini dikatakan shollu ala min tawaf, atau sholat tawafnya diri. Amanah sholat tawafnya diri? Itu yang azannya di rumah sakit, iqomatnya di rumah sakit, itu di saat kita lahir. Nah, di saat kita lahir, kita diazankan dan dikomatkan. Terus mana sholatnya? Sholatnya adalah shollu ala min tawaf, yaitu af'alullah. Apabila dia bergerak selalu dengan Allah, dalam pandangannya itu hanya ada batin Allah pada nyawanya, zat Allah pada rohaninya, nurullah pada jasmaninya, maka dia akan dinilai oleh Allah dalam masa tawaf. Gerakan dia itu bernilaikan sebuah sholat kemanapun dia pergi. Nah, inilah yang dikatakan antara mi'raj dan tawaf. Jadi manusia itu dalam ikatan sholat. Kalau yang tawaf itu 24 jam, sebanyak 24 hurufnya syahadat. Kalau 24 huruf syahadat, kita pikir bagaimana cara bertuhan 24 jam? Bagaimana kita mengingat Allah 24 jam? Tidak susah. Allah bilang, la qadratan ala ruhi ilallah. Tidak ada kodrat nyawa melainkan batinku semata. Jadi kita selalu mengingat diri hakikatnya, diri kita, diri hakikatnya kita itu diri sifat bagi Allah. Nah, kalau kita sudah selalu mengingat dan ada dalam pandangan dan rasa, maka Allah anggap perjalanan kita tawaf. Kita ke pasar, tapi Allah mencatat dia dalam masa sholat. Allah menganggap gerakan kita adalah gerakan sholat.
Makanya sin la to itu, sholat itu mengartikan sin itu nas manusia, la itu alam, to itu ibadah. Kemanapun kita menjadi alam ibadahnya Allah. Contoh alam ibadah apa? Kita selalu melihat diri kita, melihat ke dalam diri. Nggak pernah kita melihat Allah itu di luar diri. Kita melihat Allah itu ke dalam diri. Dengan melihat nurnya, dengan melihat zatnya, dengan melihat sirnya pada batin, pada nyawa, melihat zatnya pada rohani, melihat nurnya pada jasad. Nah itu tawaf. Seperti lainnya kita di tanah suci Mekah, bergerak tapi dianggap sholat. Nah itu yang dinamakan tawaf. Mau ke pasar, mau kemana saja, Allah anggap tawaf. Kenapa? Karena dalam pandangan kita selalu melakukan. Di saat 5 waktu datang, maka kita berpindah dari tawaf menjadi mi'raj.